Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Puspitasari, pengajar matematika di SMA Negeri 1 Cigalontang. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembahasan soal limit fungsi aljabar. Baik, soal pertama adalah soal tentang definisi limit. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa ada dua cara agar suatu limit terdefinisi pada suatu titik tertentu. Yang pertama adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Yang kedua adalah nilai limitnya harus ada pada titik tersebut. Baik, di sini yang pertama adalah saya mencoba memakai soal UNBK SMA IPA tahun 2018. Nah, diketahui ada dua fungsi. Fungsi pertama 3x kurang P, di mana x-nya kurang dari 2, maaf, kurang dari sama dengan 2. Fungsi keduanya 2x tambah 1, di mana x-nya lebih dari 2. Agar limit x menuju 2 untuk fx mempunyai nilai, maka P-nya harus berapa? Kita lihat di sini. Tadi, agar mempunyai nilai, artinya adalah agar terdefinisi. Maka dari itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan. Kita lihat di sini titik x-nya adalah x menuju 2. Artinya mendekati dari sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri 2 artinya adalah kurang dari 2. Nah, di sini ada kurang dari sama dengan 2. Lalu mendekati dari sebelah kanan 2 artinya adalah lebih dari 2. Oke, berarti untuk yang atas, karena mendekati dari sebelah kiri, maka ini adalah limit kirinya. Untuk yang bawah, lebih dari 2, berarti mendekati dari sebelah kanan, maka dia adalah limit kanan. Berdasarkan definisi limit, agar limit x menuju 2 untuk fx mempunyai nilai, maka nilai limit kiri harus sama dengan limit kanan. Itu ya, ini secara simbolnya. Oke, maka limit kiri, limit yang atas harus sama dengan limit yang bawah. Masalahnya adalah yang pertama, kita harus cari dari yang mana nih limit kirinya atau limit kanannya. Kita lihat ditanyanya apa? Ditanyanya adalah P. Oke, untuk limit yang atas, kita lihat ada dua variabel, X dan P. X-nya sudah ada, P-nya belum ada. Artinya kita belum bisa cari dulu ya. Nah, untuk yang bawah kita lihat. Variabelnya hanya X dan X-nya sudah ada. Maka dari itu, yang bawah bisa kita cari terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Maka dari situ kita mulai dari limit yang kanan. Limit yang bawah tadi ya, lebih dari 2, mendekati dari sebelah kanan. Limit kanan itu adalah limit x menuju 2 untuk 2x tambah 1. Yang ini ya, 2x tambah 1, x-nya lebih dari sama dengan 2, mendekati dari kanan, atau lebih dari 2, 2 pangkat positif. X-nya kita substitusi saja titiknya berapa, yaitu 2. Berarti 2x, 2 kali 2 ditambah 1. Maka nilai limitnya adalah 5. Nah, tadi kita akan masukkan ke definisinya, limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya limit kanan kita udah dapat nih, limit kanannya berapa? 5 ya, maka limit kirinya kita harus dapat 5 juga. Oke, limit kirinya kita substitusi, limit kiri yang atas ya, mendekatinya dari sebelah kiri atau kurang dari 2, 3x kurang P. Fungsinya 3x kurang P, x substitusi 2, 3 kali 2 kurang P, maka 3 kali 2-nya 6, 6 kurang P. 6 kurang P-nya ini adalah hasil dari limit kiri, sementara hasil limit kanannya adalah 5. Dari definisi tadi kita sama dengankan ya, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Maka 6 kurang P akan sama dengan 5. 6 kurang P akan sama dengan 5, artinya P-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah yang opsi D, yaitu 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu soal limit tentu. Baik, untuk soal limit sendiri, di sini ada dibagi dua soal. Yang pertama adalah soal limit tentu dan soal limit tak tentu. Apa bedanya? Kalau limit tentu adalah limit yang kita substitusi langsung ada hasilnya, yaitu suatu nilai tentu. Kalau limit tak tentu adalah nilai yang kita substitusi, itu hasilnya adalah tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, ini adalah saya pakai contoh soal UN SMA IPS tahun 2018. Jadi, memang di soal itu tidak diketahui soal ini ada soal limit apa, limit tentukah atau limit tak tentukah. Nah, cara yang pertama adalah kita coba substitusi. Substitusi kalau hasilnya tidak 0 per 0, artinya dia limit tentu. Begitu ya, bisa langsung disubstitusi. Oke, kita kerjakan langsung dengan substitusi. Kita cek di sini.
Artinya limit X menuju 2 untuk X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 per X kurang 1. X-nya kita ganti dengan nilai limitnya. Limitnya menuju 2. Maka X-nya diganti dengan 2. Oke. X pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 kurang 3X artinya 3 kali X. 3 kali 2 tambah 2 dibagi X kurang 1. X-nya 2. 2-nya dikurang 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 6. Maaf, 3 kali 2, 6. Tambah 2. 4 kurang 6. Tambah 2. Hasilnya 0. Bawahnya adalah 2 kurang 1, 1. 0 dikurang 1 hasilnya 0. 0 adalah nilai tentu. Ya, maka dari itu jawabannya adalah 0, yaitu opsi C. Seperti itu. Jadi kita sudah mencoba mengerjakan soal limit tentu adalah limit yang hasilnya langsung kita substitusi. Nah, yang kita substitusi hasilnya adalah suatu nilai tentu. Ada juga suatu limit yang kalau kita substitusi hasilnya adalah tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka dari itu, kalau menemukan yang seperti itu, limit tak tentu, ada beberapa aturan atau cara yang harus kita gunakan. Nomor 3 adalah soal limit tak tentu. Kita coba lihat di sini. Nomor 3, soal limit tertentu ada soal UN SMA IPS tahun 2018. Nah, tipenya mirip ya, seperti itu. Kita bisa lihat tipe soal nomor 3 itu mirip dengan tipe soal nomor 2. Sekali lagi tidak diketahui ini adalah soal limit apa, limit tentu atau limit tertentu. Oleh karena itu, kita harus bisa atau pintar-pintar melihat soal. Nah, kalau kita substitusi, dia akan menghasilkan 0 per 0. Kita substitusi saja yang pertama. Hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 berarti dia tak tentu. Oke, untuk kasus seperti ini, polinomial seperti ini, cara yang pertama adalah kita faktorkan. Ya. Kita coba faktorkan di sini, 2X pangkat 2 kurang X kurang 6. Kita faktorkan 2X tambah 3, jadi dikali X kurang 2. Nah, yang bawahnya 3X kuadrat kurang 5X kurang 2. Difaktorkan menjadi 3X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, apa sih tujuan memfaktorkan? Tujuan memfaktorkan adalah agar kita membuang pembuat 0. Kenapa harus dibuang pembuat 0-nya? Karena pembuat 0 adalah yang membuat limit ini menjadi 0 per 0. Tidak boleh kan 0 per 0? Nah, karena tidak boleh 0 per 0, yang membuat nilai limit ini menjadi 0 harus kita buang. Kita lihat, X-nya menuju 2. Artinya dia akan 0 saat X kurang 2. Kalau X menuju 2, dia akan menjadi 0-nya saat X kurang 2. Hasil pemfaktoran tadi sudah memecah fungsi itu, memisahkan antara pembuat 0 dengan yang tidak membuat 0. Kita lihat di sini, pembuat 0-nya adalah X kurang 2 sudah dikeluarkan, maka dari itu si pembuat 0-nya bisa kita coret. Gitu ya, kita coret pembuat 0-nya. Maka sisa yang atasnya tinggal 2X tambah 3, sisa bawahnya tinggal 3X tambah 1. Nah, kalau sudah gini gimana, Bu? Kayak gini mah udah aja tinggal disubstitusi. Substitusi X-nya dengan 2. Maka 2X, 2 kali 2 tambah 3, hasilnya 7. Bawahnya 3X tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Maka 7 per 7 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu. Baik, itu adalah 3 soal limit. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.